Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintiri Cerita dengan NIM C1B0230410. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya, yaitu performance review pada mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rosita SPMM. Yang pertama yaitu pendahuluan. Performance review adalah proses penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan dan mengaitkannya dengan tujuan organisasi. Proses ini penting dalam manajemen kinerja untuk memastikan karyawannya dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Tujuan dan manfaat. Tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu menilai kinerja karyawan secara objektif, mengidentifikasi area untuk pengembangan dan pelatihan, dan yang ketiga meningkatkan komunikasi antara manajemen dan stafnya. Sedangkan manfaatnya dapat diuraikan dalam 3 poin, yaitu yang pertama meningkatkan kinerja individu dan organisasi, yang kedua meningkatkan komitmen terhadap tujuan perusahaan, dan yang terakhir memberikan dasar yang objektif untuk keputusan terkait kompensasi dan pengembangannya. Next, proses performance review. Yang pertama, persiapan. Jadi di sini karyawannya menentukan kriteria penilaian yang jelas dan relevan dengan tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada pelaksanaan, yaitu mencakup penilaian secara berkala, yang bukan hanya tahunan untuk memberikan umpan balik yang lebih cepat dan lebih relevan. Yang terakhir ada umpan balik. Umpan balik yang diberikan harus konstruktif kepada karyawan mengenai kinerja mereka, termasuk aspek positif dan area mana yang harus mereka perbaiki. Selanjutnya ada faktor pengaruh keberhasilan, yaitu ada komitmen organisasi. Jadi keterlibatan manajemen senior dalam proses penilaian sangat penting untuk keberhasilan sistem manajemen kinerja. Yang kedua, faktor kedua adalah pelatihan untuk penilai. Jadi penilai perlu dilatih agar memahami proses dan dapat memberikan penilaian yang adil dan akurat. Faktor yang ketiga itu keselarasan antara tujuan organisasinya. Jadi proses penilaian harus terintegrasi dengan tujuan strategis organisasi untuk memastikan relevansi. Kemudian ada tantangan. Yang pertama, berfokus pada pencapaian target selama 12 bulan terakhir dan menetapkan target baru untuk 12 bulan ke depan. Yang kedua, dapat meningkatkan kinerja, tetapi dalam beberapa kasus justru dapat menurunkannya. Yang ketiga, performance review ini tidak cukup fleksibel untuk menanggapi perubahan atau kebutuhan pengembangan yang mendesak. Lalu strength-based reviews. Jadi tinjauan berbasis kekuatan menggunakan pendekatan yang positif disebut dengan teknik penyelidikan apresiatif. Pendekatan ini berfokus pada hal-hal yang sudah berhasil dilakukan dan bagaimana hal tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut. Tujuannya yaitu menggunakan pengalaman sukses sebagai dasar pengembangan masa depan, lalu mengajukan pertanyaan yang mendorong refleksi positif seperti bisakah Anda menceritakan tentang aspek pekerjaan yang menurut Anda paling berhasil? Lalu yang terakhir dapat menciptakan diskusi yang lebih konstruktif dan solutif. Cara meningkatkan performance review yaitu yang pertama menghindari hanya satu kali tinjauan tahunan. Jadi tinjauan kinerja harus dilakukan lebih sering dalam bentuk percakapan yang informal. Yang kedua, mengadopsi manajemen kinerja yang berkelanjutan. Menggantikan evaluasi tahunan dengan komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan mengenai kinerja. Performance review yang efektif tidak hanya berfokus pada evaluasi, tetapi juga pada pengembangan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kita memasuki kesimpulan, yaitu performance review merupakan elemen krusial dalam manajemen kinerja yang dapat meningkatkan produktivitas dan komitmen karyawan terhadap organisasi. Dengan penerapan yang tepat, proses ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi kedua belah pihak, baik bagi organisasi maupun individunya.
Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.